Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu bagian penting dalam sistem ekonomi Islam, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank atau LKSNB. Jika selama ini kita mengenal bank syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka ternyata terdapat berbagai lembaga keuangan syariah lain yang juga berperan mendukung aktivitas ekonomi umat di luar sektor perbankan. Mari kita pelajari bersama-sama tentang pengertian, jenis, dan peran lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah tetapi tidak bersatu sebagai bank. Dalam operasionalnya, lembaga ini tetap berpedoman pada Al-Quran, hadis, fatwa DSN MUI, serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Prinsip utama yang diterapkan adalah menghindari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian, serta mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Jenis-jenis LKSNB yang pertama adalah pegadaian syariah. Merupakan sebuah lembaga yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan akad rahan atau gadai syariah. Misalnya, seseorang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan atau modal usaha, maka ia dapat menggadaikan emasnya sebagai jaminan dan memperoleh dana tanpa sistem bunga seperti pada gadai-gadai konvensional. Jenis yang kedua adalah asuransi syariah. Adalah sistem perlindungan berbasis prinsip tolong-menolong atau takaful. Prinsipnya, peserta menyetorkan kontribusi ke dalam dana bersama yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, hubungan yang terjalin bukan antara penanggung dan tertanggung, melainkan sesama peserta yang saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jenis yang ketiga adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan sarana investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen yang tersedia antara lain adalah saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Melalui pasar modal syariah ini, masyarakat dapat berinvestasi secara halal dan produktif. Jenis yang keempat adalah koperasi syariah atau BMT. Kalau sekarang dikenal dengan KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Koperasi syariah ini berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lembaga ini menghimpun dana anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan akad syariah seperti mudharabah, akad murabahah, dan juga akad musyarakah. Jenis yang kelima adalah leasing syariah. Leasing syariah atau pembiayaan sewa guna usaha dengan menggunakan akad tijarah atau sewa menyewa. Akad tijarah atau sewa menyewa. Melalui skema ini, masyarakat dapat memanfaatkan barang atau aset tertentu dengan sistem sewa yang sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga syariah non-bank memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Di antaranya adalah 1. Memperluas akses layanan keuangan syariah. Yang kedua, mendukung pengembangan UMKM. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Yang keempat, menyediakan alternatif investasi yang halal. Yang kelima, mendorong pemerataan kesejahteraan ekonomi umat. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya berfokus pada perbankan, tetapi juga mencakup berbagai sektor ekonomi lainnya. Sebagai kesimpulan, lembaga keuangan syariah non-bank merupakan bagian penting dari sistem keuangan syariah yang menyediakan berbagai layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, dan leasing syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai peran lembaga keuangan syariah non-bank
dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat yang adil, produktif, dan sesuai dengan syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.